Kita akan merenungkan firman Tuhan di Minggu Palem ini dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-28 sampai 44. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Kita membaca bergantian ayat ini, ayat 28 sampai dengan 44. Saya membacanya ayat 28, lalu kita semua bersama-sama membaca ayat 29, demikian sampai terakhir ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dari Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasnya dengan pakaian mereka dan Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh kelas segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa Orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisnya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan memilih kau dengan kubu, lalu mengepung kau dan memilih kau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Demikianlah firman Tuhan. Minggu ini disebut Minggu Palem. Minggu Palem itu sebuah tradisi baik di Yahudi maupun di dalam kekristenan sampai hari ini. Beberapa gereja berusaha untuk boleh mengingat Minggu Palem dengan menaruh atau membawa palem ke gereja. Dan kita bisa saja mengikuti tradisi seperti itu, tetapi tradisi itu bukan sesuatu yang wajib, karena bisa saja kita tidak melakukan hal yang sama seperti melaksanakan sebuah pembawa palem ke gereja. Kita tahu dan kita menyadari bahwa menjelang setelah Minggu Palem ini adalah hari-hari Kristus mengalami penderitaan. Mulai dari mulai hari besok, Senin, Selasa, lalu hari Rabu berhenti seperti suasana hening. Hari Kamis disebut Kamis Putih. Kamis mulai ada penderitaan di sana, mulai ada satu kondisi di mana ada percakapan Yesus secara khusus malamnya yang disebut percakapan malam hari di meja perjamuan. Lalu kemudian
paginya berdoa syafaat, Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa. Lalu Jumatnya, mulai pagi itu ada yang namanya hari pengadilan. Lalu Yesus disalibkan pada hari Jumat mulai jam 9 pagi. Nah, itu berkaitan dengan minggu ini, Minggu Palem. Minggu Palem menjadi minggu yang penting untuk kita memahaminya. Tema kita hari ini adalah Yesus Mesias yang mengaruniakan damai sejahtera. Yesus Mesias yang mengaruniakan damai sejahtera. Seringkali kita tidak mengerti tentang kehadiran Yesus Kristus anak Allah kedatang ke dalam dunia. Di dalam Matius pasal 16 di ayat 16 dijelaskan dengan tegas bahwa Yesus Kristus adalah Mesias anak Allah. Mesias artinya yang diurapi. Di dalam perjanjian lama yang diurapi itu 3 pejabat kerajaan Israel. Raja, nabi, imam. Raja mewakili pemerintahan Allah, menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Imam mewakili umat Tuhan, membawa persembahan korban kepada Allah, memohon pengampunan dan belas kasihan. Nabi mewakili Allah untuk menyatakan kebenaran dengan tanda-tanda mujizat. Kristus artinya Mesias. Yesus yang hadir di atas muka bumi selama 33,5 tahun, dia menyatakan dirinya sebagai Mesias dari Allah. Dan di akhir pelayanannya menjelang penyalipannya di Minggu Palem ini, dia menyatakan seluruh keberadaannya sebagai Sang Mesias. Di dalam ayat-ayat ini kita mengetahui kemesiasan Yesus dengan nyata. Di ayat 28 dikatakan, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ini untuk memberikan kepada kita gambaran Tuhan Yesus sudah mengajarkan segala kebenaran tentang kerajaan Allah. Mengajarkan kepada orang banyak, mengajarkan kepada murid-muridnya kebenaran yang dikaruniakan kepada kita melalui apa yang diajarkan. Yesus mengajarkan murid-muridnya dan orang banyak melalui perumpamaan, melalui tanya jawab, melalui contoh, melalui perkataan-perkataan yang singkat, melalui argumentasi-argumentasi pengajaran, menerapkan seluruh pengajaran yang diterapkan oleh nabi-nabi, dan dia menggenapkan seluruh pengajaran itu dengan sempurna. Jadi setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan masuk ke Yerusalem. Nah, masuk ke Yerusalem berarti masuk ke satu panggilan yang jelas untuk menggenapkan rencana penebusan dari Allah untuk kita. Masuk ke Yerusalem berarti siap sedia menjadi kurban persembahan kepada Allah menebus dosa kita. Masuk ke Yerusalem berarti ingin menegakkan kembali kehidupan yang adil, yang sejahtera. Masuk ke Yerusalem untuk memberikan satu pernyataan proklamasi siapakah Yesus Kristus. Lebih banyak memang pengajaran dan pelayanan Yesus itu di daerah Galilea, tetapi juga Yesus mengajar di wilayah Samaria dan Judea, juga sekarang masuk ke wilayah Yerusalem. Mari kita lihat lagi di ayat yang ke-28 ini. Yesus mendahului mereka sebagai pemimpin, sebagai pribadi yang memiliki otoritas. Dia masuk mendahului, dia berinisiatif terlebih dahulu sebagai pemimpin, mendahului segala kegiatan, aktivitas, kehidupan yang dia sedang akan kerjakan. Nah, ini adalah suatu contoh dalam hidup kita. Kita harusnya terlebih dahulu memprioritaskan mana yang lebih penting. Jadi mendahului itu berarti ada satu inisiatif, satu dorongan untuk kita mengerjakan sesuatu yang sudah dirancang.
tanpa menunda, tanpa perlu diperintah, tanpa perlu diberikan sebuah nasihat, tapi langsung Yesus mendahului mereka masuk ke Yerusalem. Di ayat 29, ketika Yesus telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesannya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat dan belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ini perintah seperti seorang raja memberi perintah. Seorang raja yang punya otoritas terhadap siapapun, termasuk terhadap binatang, terhadap muridnya, terhadap orang yang mempunyai keledai, terhadap keledai itu sendiri. Keledai itu tidak mudah untuk dijinakkan. Keledai itu sangat tidak mudah juga ditunggangi oleh orang yang belum kenal. Tetapi Kristus Sang Mesias ini memberi perintah kepada 2 muridnya untuk ada keledai yang boleh dibawa kepadanya. Dengan keledai itu Yesus akan naik. Berarti ada kekuatan, ada kuasa, ada power di situ yang dinyatakan Tuhan. Tidak ada semacam perbantahan di sana oleh murid-muridnya. Tidak ada semacam argumentasi. Walaupun memang nanti ada pertanyaan, keledai siapa? Apakah mungkin mau orang yang punya keledai dipinjamkan keledainya? Apa jaminannya keledai itu nanti dikembalikan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang wajar, yang mungkin kita juga ajukan. Tetapi dengan kekuatan, kuasa, dan otoritas yang Kristus punya, dia memerintah. Dan setiap yang mendengar menyadari bahwa ini bukan perintah sembarangan. Bagaimana Tuhan tahu bahwa ada keledai yang tertambat? Bagaimana Tuhan tahu bahwa murid-muridnya bisa nurut? Ya karena dia Tuhan. Dia Maha tahu. Jadi ini otoritas ilahi, bukan hanya sekedar otoritas yang bersifat seorang raja biasa yang dengan kekuatan militer, kekuatan dengan undang-undang legalitas, kekuatan demokrasi, bukan. Ini kekuatan seorang raja, kekuatan ilahi yang mendengar mendapatkan dorongan untuk menaati, yang mendengar mendapatkan satu ketaatan untuk mentaatinya. Apa yang dikatakan Tuhan apabila ada orang yang bertanya kepada murid-muridnya yang akan meminjamkan keledai itu? Jawabnya begini, kata Tuhan, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Ini sesuatu pernyataan bahwa Tuhan mengajak kita untuk bersama-sama mengerjakan tugas pelayanannya. Tuhan memerlukannya. Keledai itu diperlukan Tuhan. Keledai itu milik orang yang diperlukan Tuhan. Apakah orang itu murid Tuhan? Apakah orang itu pernah mendengar pengajaran Tuhan? Apakah orang itu pernah mengenal siapa Tuhan kita? Tidak ada catatan dalam Alkitab. Tetapi kalau kita melihat ayat 30, 31, 32, 33, maka mereka di ayat 35 mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Berarti orang-orang tersebut, ya, siapa yang diutus dan siapa yang memberi keledai itu seperti pribadi-pribadi yang taat, yang tidak mau mengalami sebuah pemberontakan. Di ayat 32 dikatakan, lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Karena Tuhan tahu siapa yang memiliki dan bagaimana si pemilik keledai ini memberikannya.
Di ayat 33, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Jadi wajar pertanyaan-pertanyaan dan kondisi yang mungkin terjadi. Tetapi ingat, Tuhan punya otoritas, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan memiliki segala sesuatu di alam semesta ini. Tuhan yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan juga yang memiliki hidup dari kehidupan kita. Tuhan juga yang memiliki keledai itu. Inilah Mesias yang dari Allah, Raja semesta alam, Nabi yang menyatakan kebenaran, yang punya otoritas, yang membuat orang lain tunduk takluk kepadanya. Dan keledai itu akhirnya dibawa kepada Yesus di ayat 35. Karena satu kata yang paling penting, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Jadi kalau kita mau tarik ke dalam diri kita, Tuhan memerlukan kita. Iya. Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan untuk kita boleh memuliakan Tuhan? Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Padahal semua yang kita miliki milik Tuhan. Kita memakai kembali, membawa kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memerlukan itu untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan otoritasnya, untuk menyatakan keagungannya. Jadi kalau kita mendapatkan berkat, mendapatkan sarana, mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan, dan ketika Tuhan memintanya kembali untuk dipakai bagi kemuliaannya, kita sebagai orang percaya seharusnya dengan rela memberikannya kembali. Bukan bersungut-sungut, bukan berhitung-hitung, tapi betul-betul mau kembalikan semua kepada Tuhan. Mungkin ada pertanyaan, masakan begini saja diminta Tuhan? Bukankah Tuhan bisa memakai yang lain? Jangan tuntut apa yang Tuhan berikan kepadamu, tapi tuntut apa yang engkau bisa berikan kepada Tuhan. Itu paling penting. Tuntut apa yang engkau bisa berikan kepada Tuhan, karena semua milik Tuhan tentunya. Maka si pemilik keledai itu bertanya dan dijawab, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan kita untuk kita menggenapkan segala kehendaknya di dalam dan melalui kita, melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 35. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Betapa agungnya raja itu datang dan dia mengalasi keledai itu dengan pakaiannya. Pakaian di dalam konteks zaman itu sebuah penghargaan. Kalau pakaian itu beda ya dengan seperti yang kita pakai ini. Pakaian yang kita pakai hanya satu lapis. Ya, biasanya mereka memakai pakaian lebih dari satu lapis. Jadi pakaian luar itu seperti jubah. Jadi menaruhnya di atas keledai dan Tuhan Yesus berada di sana. Dan ini menjadi suatu pernyataan kerendahan hati, kerelaan tunduk di bawah otoritas Yesus. Itu sikap hati yang benar. Jadi menjelang hari-hari sengsara dan Jumat Agung dan Paskah, kita mempersiapkan hati untuk menyerahkan semua yang terbaik untuk Tuhan. Menyerahkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dengan segala apa yang kita miliki, menjadi alas bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita menyerahkannya itu, menaruh itu dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Apa yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita? Waktu paling penting. Apalagi kemampuan kita berpikir, bertindak, berbuat. Apalagi uang, apalagi kecerdasan. Semuanya kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Dan dilihat di sana, dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Jadi bukan hanya di atas keledai ya dengan pakaian mereka, tapi juga orang-orang di sekitar itu mengantar pakaiannya ditaruh di tengah jalan. Diinjak-injak oleh keledai.
Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kerelaan dan kerendahan hati. Menyambut sang raja, menyambut sang nabi, menyambut sang imam, menyambut Mesias yang akan memberikan damai sejahtera. Kita terbuka hati memberikan itu supaya Tuhan Yesus lewat. Jadi kita tidak menghargai keledai itu, bukan. Jadi dengan taruh pakaian atau jubah atau hal-hal yang penting itu di atas keledai dan di pinggir jalan atau di jalanan itu, bukan untuk menghargai keledainya, tapi menghargai Yesusnya. Jadi harus fokusnya bukan pada keledai, fokusnya pada Yesusnya yang mengendarai keledai, dan keledai itu berjalan dengan nyaman menuju Yerusalem. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ayat 37 itu menjadi ayat kunci penting bagi kita dalam Minggu Palem. Bersukacita, bersorak-sorai, memuji dia karena mujizat-mujizat yang dia nyatakan, karena pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan. Mujizat itu sebagai tanda kenabian. Sebagai tanda kenabian. Kalau ada mujizat berarti tanda kenabian. Di dalam perjanjian lama, seorang nabi menyampaikan pengajaran, menyatakan kebenaran Allah, dan menyatakan dengan kekuatan dari Allah. Lalu tanda-tanda mujizat-mujizat itu menyertai kenabian sebagai bukti. Jadi mereka betul-betul menyadari Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar raja di atas segala raja yang punya otoritas, tapi juga nabi. Dan berdasarkan itu mereka bersukacita. Tidak ada nabi yang disertai tanda-tanda seperti Yesus. 33 mujizat lebih. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit kusta, mencelikkan mata yang buta, membawa orang yang lumpuh menjadi sehat kembali. Tidak ada seperti itu nabi yang menyatakan kebenaran-kebenaran dari nabi-nabi terdahulu, yang menyatakan kebenaran dalam pekerjaan-pekerjaan yang dinyatakan Bapa kepadanya, dan menyatakan kebenaran dari dirinya. Ini nabi. Dia menyatakannya dengan penuh otoritas, dan kita berespon seperti respon murid-murid yang lain, yaitu bergembira, memuji Allah dengan suara yang nyaring. Itu sebabnya memuji Tuhan itu ciri khas orang Kristen. Jadi jangan pula kita, walaupun suara kita mungkin tidak sebaik bintang-bintang penyanyi-penyanyi yang terkenal, tetapi kalau kita mau memuji Tuhan dari hati yang tulus, sungguh-sungguh, Tuhan berkenan daripada kita bagus sekali, indah sekali suaranya, vokalnya baik, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Memang ada baiknya kalau semuanya baik, dipersiapkan dengan bagus, lalu kita memuji Tuhan, itu bagus sekali. Tetapi kalau kita tidak punya kapasitas untuk itu, tetapi hati kita tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu baik sekali. Mari kita memuji Tuhan every day, every time, untuk to glorify Him. Memuji Tuhan. Siapa yang dipuji? Bukan keledai itu. Siapa yang dipuji? Bukan diri kita, tapi yang dipuji adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita memuji Tuhan, lalu di sana kita tidak memuji Tuhan, tapi memuji diri, jadi kehinaan. Jadi jangan sampai kita memuji Tuhan dengan mulut, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita tidak memuji Tuhan dengan cara begitu. Kita memuji Tuhan dari mulut kita dengan penuh sukacita, tetapi juga hati kita meluap dengan ucapan syukur. Itu yang terjadi pada semua murid pada ayat 37. Kata mereka, apa puji-pujiannya? Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini persis seperti pujian malaikat.
malaikat ketika Yesus itu dilahirkan di kota Bethlehem, para malaikat itu menyampaikan puji-pujian dan menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Para malaikat itu menyatakan puji-pujiannya dan berkata, damai sejahtera di bumi seperti di surga. Di sini lagi-lagi diulangi. Tapi bukan malaikat, sekarang murid-murid yang berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Inilah menjadi ayat kunci dari perikop ini, yaitu Yesus Mesias yang mengaruniakan damai sejahtera. Mengaruniakan damai sejahtera. Dia datang dari surga dalam nama Tuhan, mengaruniakan damai sejahtera. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Injil Yohanes pasal yang ke-10, menjelaskan tentang gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya dan menyelamatkan domba-domba bagi kemuliaannya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulangi lagi ayat firman Tuhan ini, Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera Kristus. Apa itu damai sejahtera? Bahasa aslinya Irene. Bahasa aslinya Irene. Damai sejahtera. Irene artinya itu adalah damai. Damai sejahtera. Mengapa kita memerlukan damai sejahtera? Karena kita pada posisi dimusuhi Tuhan karena kejahatan dan dosa kita. Karena kita mengalami pergumulan antar sesama manusia. Karena kita tidak bisa menerima kenyataan dalam diri kita. Karena kita sedang berhadapan dengan dunia yang mengalami kekacauan. Karena kita sendiri orang yang terpisah dari Allah. Kita memerlukan damai sejahtera. Damai sejahtera itu membawa kita kembali adanya pemulihan hubungan. Pemulihan hubungan kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan Allah. Pemulihan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Pemulihan hubungan kita dengan sesama kita. Pemulihan hubungan kita dengan alam di sekitar kita. Itu namanya damai sejahtera. Jadi Kristus, Sang Mesias, yang mengaruniakan damai sejahtera. Dan ketika dia mengaruniakan damai sejahtera, bagaimana dia mengaruniakan damai sejahtera? Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Memulihkan hubungan kita dengan diri kita. Memulihkan hubungan kita dengan sesama kita. Memulihkan hubungan kita dengan alam ini, dengan bumi ini, di mana kita ada dan hadir. Caranya, Ia datang untuk mati menebus dosa kita. Jadi damai sejahtera yang dikaruniakan itu adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri adalah damai sejahtera. Bagaimana dirinya sendiri menjadi damai sejahtera kita? Yaitu dia sendiri dengan sadar, dengan rela, dengan ketetapan dari Allah, berasal dari anugerahnya,
Dia sendiri menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, mempersembahkan dirinya menjadi kurban persembahan kepada Bapa agar kita bisa berdamai dengan Allah. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, maka kita bisa dimampukan berdamai dengan diri kita, menerima apa adanya diri kita yang diciptakan Tuhan dengan segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan kita. Kita juga bisa berdamai dengan orang lain, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan kakak, dengan adik, dengan tetangga, dengan siapapun kita berdamai. Lalu kita juga berdamai dengan alam, yaitu mengelola bumi dengan baik lagi, tidak merusak, tidak mengkacau balaukannya. Nah, di mana awalnya damai sejahtera itu? Di dalam Kristus. Dan Kristus itu mengaruniakannya melalui apa? Melalui dirinya yang dipersembahkan, yang nanti kita ingat di dalam Jumat Agung. Jadi ketika katakan Hosana bagi Raja, Hosana bagi dia damai, Raja yang mempersembahkan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita teruskan pemahaman kita ini, kita mengerti. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati. Jadi kemuliaan bagi dia dan kita menikmati damai sejahtera. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah mereka." Jawab Yesus, "Aku akan menjadikan, kalau mereka diam, batu-batu akan berteriak." Dan Yesus di ayat 41, 42 menangisi Yerusalem. Karena pada akhirnya Yerusalem nanti akan porak-poranda. Bait Allah sudah tidak lagi bisa berdiri sampai hari ini. Sejak tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menghancurkan semuanya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum itu terjadi, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera. Yesus Mesias yang memberikan damai sejahtera. Jadi di sini jelas, pertama kita belajar mengenai Yesus yang mengajarkan kebenaran dengan tanda-tanda mujizat. Yesus yang datang sebagai Raja yang menegakkan keadilan dan memberikan damai sejahtera. Ketiga, Yesus sebagai pribadi yang menyatakan damai sejahtera itu, dia rela berkorban untuk kita berdamai. Mari kita berdamai dengan diri kita. Mari kita berdamai dengan sesama kita. Mari kita berdamai dengan lingkungan kita. Dalam kondisi sekarang ini, sekalipun ada kondisi yang mencekam, kita harus tetap berdamai dengan hati kita. Bahwa Tuhan telah memberikan dirinya untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Dan kita mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan sekedar perasaan. Damai sejahtera itu bukan sekedar keinginan. Damai sejahtera itu bukan sekedar pikiran. Damai sejahtera itu keseluruhan hidup kita. Kita berdamai. Kita boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita berdamai dengan sesama kita. Jangan salahkan orang lain kalau kita mengalami sesuatu kesulitan. Kita berdamai dengan orang lain. Kita berdamai dengan tetangga, kerabat, saudara kita. Kita berdamai dengan orang-orang percaya di seluruh dunia. Kita berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tunjukkan kasih itu di dalam hidup kita. Yaitu seperti Kristus yang sudah mengaruniakan. Kiranya Tuhan menolong kita di Minggu Palem ini untuk menyampaikan dan menyatakan damai sejahtera-Nya. Amin.